Halo, ketemu lagi dengan Arti. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Kisah nyata ini berlatar belakang pada tahun 2019 yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Namun meskipun sudah terjadi beberapa tahun lalu, tapi yang pasti kisah ini akan memberikan banyak sekali pembelajaran untuk kita semua. Begini kisah selengkapnya. Seperti biasa lebih dulu kita kenalan dengan sosok ibu cantik ini ya. Beliau bernama Apriyanita, berusia 51 tahun yang merupakan seorang ASN atau PNS, pegawai Kementerian PU Balai Besar Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Palembang, yang sehari-hari tinggal di perumahan Pemda Dwi Kora 2 Palembang, yang beralamat di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Selain berstatus sebagai PNS dengan pekerjaan yang cukup menjanjikan, Apriyanita yang akrab disapa Nita ini diketahui memiliki usaha tempat kos di Jalan Sriwijaya Ilir Barat 1, Kota Palembang, dan juga memiliki usaha rumah makan. Wanita kelahiran Palembang, 28 April 1968 ini merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Sosoknya dikenal sebagai orang yang baik dan ramah di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan tempat kerjanya. Apriyanita diketahui dari keterangan keluarga jika sejak tahun 2011 ia sudah menjanda karena sang suami telah meninggal dunia dan Nita tak pernah menikah lagi. Nah, di kantor tempatnya bekerja, Apriyanita ini memiliki rekan kerja bernama Yudi Tamaredianto, seorang pria berusia 41 tahun. Hanya saja jika status Apriyanita alias Nita sudah ASN, sedangkan Yudi masih merupakan tenaga honorer. Nita dan Yudi sempat bekerja di satu kantor yang sama, yakni di Satuan Kerja Wilayah 3 PU sejak tahun 2014. Waktu masih satu kantor ini, bahkan meja kerja Nita dan Yudi ini bersebelahan persis. Karena itu, mereka kemudian menjadi cukup akrab. Hingga akhirnya Yudi dipindahkan ke wilayah 1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR karena terlibat suatu masalah. Sementara Nita tetap di kantor yang lama. Semua bermula pada 26 Agustus 2019 saat Yudi Tamaredianto menawarkan bisnis jual beli mobil pada Apriyanita. Saat itu, ia mengaku ada lelang mobil di Jakarta jenis Toyota Innova tahun 2016. Rencananya akan dijual kembali di Palembang dengan harga tinggi, sehingga nantinya Nita maupun Yudi akan mendapatkan keuntungan di sana. Tawaran itu akhirnya membuat Nita tergiur dan menerima tawaran dari Yudi ini. Yudi lalu meminta Nita agar segera mentransfer uang sebesar 145 juta rupiah untuk mengikuti lelang tersebut. Nita yang sudah kenal lama dengan Yudi ini pun segera mentransfer uang tersebut ke rekening Yudi. Tapi, uang itu bukan digunakan oleh Yudi untuk mengikuti lelang. Ternyata, malah digunakannya untuk foya-foya dan berkaraoke bersama 2 orang wanita hingga habis berpuluh-puluh juta. Beberapa hari kemudian, Apriyanita alias Nita yang tak kunjung melihat mobil yang dijanjikan pun bertanya di mana mobil hasil lelang tersebut pada Yudi. Namun Yudi menjawab dengan berbelit dan akhirnya mengaku jika mobil itu sebenarnya tidak ada. Nita yang merasa kesal serta telah menyadari sudah tertipu lalu meminta agar uangnya itu dikembalikan saja oleh Yudi. Saat itu Yudi hanya bisa mengembalikan uang sisa sebesar 50 juta rupiah saja kepada Nita. Sedangkan sebagian lainnya sudah dihabiskan oleh Yudi untuk berfoya-foya. Kira-kira 1,5 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2019, Nita kembali menagih pada Yudi. Dengan kalimat baik-baik, Nita saat itu mengatakan pada Yudi, "Yud, saya butuh uang besok. Bayar utang kamu ya. 35 juta dulu aja," ucap Nita kala itu pada Yudi tanpa marah sedikit pun. Ketika itu Yudi mengatakan hanya memiliki uang 15 juta saja pada Nita. Mendengar itu Nita meminta agar Yudi mengusahakan kekurangannya karena besok ia sangat membutuhkan uang itu. Yudi ketika itu menjanjikan jika uang tersebut akan diberikannya sore harinya nanti sepulang kerja. Yudi yang merasa bingung dan tak tenang setelah ditagih oleh Nita, lalu menghubungi pamannya yang bernama Novari, alias Nopi, yang biasa dipanggilnya Aci, seorang pria berusia 57 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai penggali kubur di TPU Kandang Kawat yang beralamat di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Dari si paman inilah, Yudi memperoleh saran untuk menghabisi saja Aprianita agar hutangnya beres. Kepada Yudi, Nopi minta disiapkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk membereskan rencana mereka karena akan ada orang lain yang akan membantu melakukannya. Karena itu, uang 15 juta rupiah milik Yudi yang rencananya akan digunakan untuk membayar hutang pada Nita, justru digunakannya untuk membayar orang-orang demi menyingkirkan rekan kerjanya itu. Keesokan harinya, Rabu 9 Oktober 2019, Nita kembali menagih uang tersebut kepada Yudi. Saat itu, Yudi mengajak Nita pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil Toyota Innova bernopol B1559FIS milik Yudi dengan alasan akan mengambil uang tersebut. Namun setelah berkeliling kota beberapa saat, uang yang dijanjikan tak kunjung diberikan oleh Yudi dengan berbagai alasan. Nita yang merasa kesal, lalu meminta pada Yudi untuk diantarkan pulang saja ke rumahnya di perumahan Pemda Dwi Kora 2 Palembang yang beralamat di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Setelahnya, malam itu Rabu 9 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Yudi ini kembali menghubungi Nopi dan dua orang suruhan dari Nopi, yakni Amir dan Ilyas, seorang pemuda berusia 26 tahun, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Aprianita. Nopi si paman menyarankan agar membius Nita dulu dengan memberikan campuran obat tetes mata dengan air mineral. Malam itu, Yudi lalu kembali menghubungi Nita dengan dalih akan mengajaknya mengambil uang yang sudah ada. Setelah berhasil meyakinkan Nita, Yudi kemudian kembali menjemput Nita di jalan samping rumahnya dengan masih menggunakan mobil Toyota Innova miliknya. Dalam perjalanan inilah, Yudi sempat menghentikan mobilnya di sebuah minimarket di Jalan Bambang Utoyo Palembang untuk membeli 2 botol air mineral dan obat tetes mata. Ia lalu mencampurkan obat tetes mata tersebut dengan sebotol air mineral yang akan diberikannya pada Nita. Untuk meyakinkan Nita, Yudi juga berpura-pura meminum sebotol air satunya, kemudian meminta agar Nita juga segera meminum air pemberiannya. Tanpa rasa curiga, Aprianita alias Nita ini saat dalam perjalanan segera meminum air itu beberapa kali, hingga beberapa saat kemudian membuatnya lemas dan tak sadarkan diri, terduduk di kursi depan samping Yudi yang tengah mengemudi. Yudi yang melihat itu segera memutar arah mobilnya menjemput si paman Nopi dan satu orang lainnya bernama Muhammad Ilyas Kurniawan, seorang pemuda berusia 26 tahun. Nopi dan Ilyas lalu masuk dan duduk di kursi belakang. Nah, si Ilyas inilah yang bertugas menjerat leher Nita dari arah belakang menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh Nopi sebelumnya. Usai berhasil menghabisi target, Ilyas diantar ke kawasan 9 Ilir dan diberikan uang sebesar 4 juta rupiah sebagai upah tutup mulut. Sedangkan Nopi dan Yudi mengarahkan mobil ke TPU Kandang Kawat untuk menguburkan jenazah Nita. Saat menguburkan jenazah, Nopi ini mengajak satu temannya, yakni Amir, yang juga rekan sesama tukang gali kubur di TPU Kandang Kawat, Palembang. Agar aksi tersebut tak ketahuan, Nopi bersama Amir lalu mengecor jenazah korban dengan semen dan pasir agar terlihat seperti permukaan jalan. Kepada Nopi dan Amir, Yudi memberikan uang sebesar 11 juta rupiah untuk dibagi mereka berdua. Setelahnya, Nopi dan Amir pun kabur masing-masing meninggalkan lokasi. Sedangkan Yudi Tamaredianto segera menuju ke dealer mobil untuk menukarkan kendaraannya demi menghilangkan jejak pembunuhan. Sementara itu keluarga Aprianita mulai merasa cemas saat Nita sejak 9 Oktober malam itu tak lagi pulang ke rumah. Pihak keluarga lantas membuat laporan orang hilang ke Polres Palembang pada tanggal 10 Oktober keesokan harinya. Polisi yang menyelidiki kasus ini sudah menaruh kecurigaan terhadap sosok Yudi, rekan kerja Nita. Hanya saja lantaran belum memiliki cukup bukti. Akhirnya petugas harus bekerja keras untuk mengungkap misteri hilangnya Aprianita, sang pegawai Kementerian PU Balai Besar Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Palembang ini. Hingga kemudian, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan meyakini keterlibatan Yudi Tamaredianto, si pegawai honorer PUPR Kementerian Palembang ini, dengan menghilangnya Aprianita, lalu dilakukanlah penangkapan oleh Unit 1, Subdit 3 Jatanras Mapolda Sumsel pada pria berusia 41 tahun tersebut. Dari pemeriksaan terhadap Yudi ini, lantas diketahuilah masih ada 2 pelaku lain yang turut dalam aksi pembunuhan tersebut, dan seorang lagi turut membantu menguburkan jenazah korban.
Dari keterangan Yudi, polisi lalu juga berhasil menangkap Ilyas, pemuda berusia 26 tahun, di rumahnya. Sedangkan Nopi, si paman dari Yudi, dan Amir teman Nopi, yang membantu mengecor makam sempat menjadi buron alias DPO. Dari informasi yang dihimpun dari pengakuan Yudi, jasad Aprianita katanya sudah dikuburkan di TPU Kandang Kawat Palembang. Tempat tersangka Nopi sehari-hari bekerja sebagai penggali makam. Polisi yang meminta Yudi untuk menunjukkan lokasi dikuburkannya jenazah Nita sempat terkecoh karena Yudi sempat menunjukkan lokasi yang salah sehingga dilakukan 5 kali penggalian, tak menemukan apapun. Hingga kemudian, setelah didesak lebih detail, Yudi menunjukkan lokasi yang benar, yang ternyata berada tak jauh di bagian belakang pondok Nopi di area makam. Di waktu yang bersamaan, salah seorang penggali makam di TPU tersebut ternyata sudah merasa curiga dengan adanya bagian tengah di antara 2 makam yang dicor semen dan tampak masih baru. Di mana setelah diperiksa ternyata dilihatnya ada sobekan kain baju seragam PNS di cor-coran tersebut. Yang kemudian dilaporkanlah pada petugas yang sedang melakukan pencarian jenazah Nita. Dan dilakukanlah penggalian saat itu juga oleh petugas dari kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar, yang akhirnya pada Jumat 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 waktu setempat ditemukanlah jasad Aprianita. Wanita berusia 50 tahun itu dengan masih mengenakan seragam PNS lengkap, dengan kaki menekuk dan terikat dalam kondisi yang sudah sangat menyedihkan setelah menghilang selama 16 hari. 2 tersangka yang telah tertangkap yakni otak pembunuhan Yudi Tamaredianto, yang merupakan warga komplek BSD Blok F26, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, dan Muhammad Ilyas Kurniawan, pemuda berusia 26 tahun, warga Kelurahan Duku, Palembang, sama-sama dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup. Hingga akhirnya Pengadilan Negeri Palembang pada 27 Mei 2020 menjatuhkan vonis hukuman kepada mereka berdua, yakni Yudi Tamaredianto sebagai otak pembunuhan dan M. Ilyas Kurniawan sebagai eksekutor. Karena dinilai telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan vonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, pelaku lain yang merupakan paman Yudi yakni Novari, alias Nopi, alias Aci, yang saat kasus ini terungkap sedang melarikan diri ke Lampung dan sempat hidup lontang-lantung di sana. Lalu ia beralih ke Karawang, Jawa Barat, akhirnya bisa diringkus oleh petugas pada 2 September 2021 malam. Nopi yang menyamar sebagai penjual es susu murni keliling dengan nama samaran Toyib berhasil ditangkap dengan tanpa perlawanan. Pria yang telah berusia 59 tahun saat diringkus ini dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup. Sedangkan Amir, rekan dari Nopi, dinyatakan masih buron hingga kini. Demikian akhir kisah ini. Semoga bisa kita ambil hikmah serta pembelajaran dari kasus ini ya. Dan teruntuk almarhumah Ibu Aprianti, semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, juga bagi keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan ketabahan serta kesabaran yang luas. Terima kasih atas waktu Anda semua. Jaga diri ya. See you.